Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami muliakan para kiai, para tuan guru, para ustadz dan ustadzah, juga para guru ngaji yang ada di tengah-tengah kita semua. Semoga hadir dan duduk bersimpuhnya kita, bersilanya kita di tempat yang mulia ini, dalam acara yang mulia, dengan niat yang juga mulia, bersama-sama dengan orang yang mulia. Semoga Allah muliakan hidup kita dunia akhirat. Amin ya rabbal. Tidak ada kemuliaan tertinggi kecuali ketika Allah memuliakan. Sekali lagi, tidak ada kemuliaan tertinggi kecuali ketika Allah memuliakan hamba-hambanya. Biasanya kalau manusia memuliakan manusia itu ada maunya, Pak. Betul nggak, Bu? Bawahan memuliakan atasan, dipuji-puji atasannya. Biasanya ikhlas apa ada maksudnya? Tuh pengalamannya. Maka ada pepatah, ada udang di balik bakwan. Ada udang di balik batu, pasti ada maksudnya, bukan lillahi ta'ala. Ketika kita ingin Allah memuliakan hidup kita, caranya cuma satu, muliakan orang lain. Sekali lagi, Bu ya. Ketika kita mau Allah memuliakan hidup kita, caranya cuma satu, muliakan orang. Yang susah itu memanusiakan manusia. Paham ya, Bu? Banyak orang yang sebenarnya adalah manusia, tapi kita tidak memanusiakan mereka dengan adab dan akhlak. Contoh, orang kalau lagi marah, Bu, sudah tidak bisa memanusiakan manusia. Semua anggota kebun binatang diabsen sama dia. Betul kan? Jadi yang mahal zaman sekarang ini bukan berlian, bukan mutiara. Harga emas lagi naik, betul nggak, Bu? Betul ya? Di mana-mana berebut orang beli emas. Sebenarnya yang paling mahal itu bukan emas, apa? Adab, akhlak. Asyarafu bil adabi la bin nasabi. Kemuliaan seseorang itu bukan dari nasab. Ibu tahu nasab ya? Apa nasab? Silsilah, keturunan. Asyarafu bil adab la bin nasab. Sebenarnya kemuliaan itu adanya pada adab, bukan pada nasab. Jadi yang Allah lihat itu adalah adab, bukan nasab atau keturunan. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah, ini daerah apa namanya ini? Hah? Hutan Gunung Saling. Nah, ya begitulah kira-kira. Daerah besarnya apa namanya? Surabaya. Oke, baik. Yang kami hormati segenap DKM pengurus Masjid Muhammadiyah Gunung Sari Indah. Oh, Ibu tadi bilang Gunung Sari Indah. Bilang dong, Bu. Masjid Muhammadiyah Gunung Sari Indah.
Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dalam rangka mengkaji ilmunya Allah. Jadi orang Indonesia itu lebih mengenal dengan mengaji. Apa Bu? Mengaji itu akar katanya dari mengkaji, Pak. Mengkaji itu artinya menggali. Apa Bu? Menggali, menyelami, belajar. Makanya kenapa lihat perintah yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulnya bukan perintah sholat, bukan perintah zakat, bukan perintah haji, tapi apa perintah yang paling pertama? Bu, oi, Bu, masih hidup? Apa perintah pertamanya? Sholat. Bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal. Apa artinya iqra? Baca. Belajarlah, galilah, selamilah. Makanya ada pepatah Arab yang bilang ini, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai masuk ke liang lahan. Jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah bosan mengkaji, karena hidup itu adalah proses belajar menjadi manusia lebih baik lagi. Baik, alhamdulillah kita masih bisa mengkaji. Kenapa sih Ustadz? Kan aslinya mengkaji, kenapa jadi mengaji? Karena ketika Sunan Kalijogo datang ke tanah Jawa, saat itu orang Jawa di zamannya belum bisa bilang huruf K. K itu jadi eng. Jadi mereka bilang mengkaji jadi mengaji. Itulah sampai sekarang kenapa dibilangnya mengaji. Sama orang Jawa saat itu tidak bisa bilang huruf H. H itu jadi K. Makanya Al-Fatihah jadi Al-Fatihah. Saat itu orang Jawa kuno belum bisa bilang huruf Ain. Ain itu susah Bu. Ain. Ain jadi eng. Makanya mereka bacanya Alhamdulillahirabbil. Nah itu dia. Masih ada yang bacanya seperti itu ya? Ada. Orang-orang tua dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Colek dari belakang, alamin apa Bu? Oke, kita ngaji dulu. Bapak Ibu yang berbahagia, tema kita tentang menghadirkan ruh Al-Quran dalam keluarga. Ini ada air mineral, betul ya Bu? Oke. Berapa harganya satu botol? 5.000. Ada yang 3.000. Tergantung ibu belinya di mana. Di supermarket mahal, 5.000. Yang murah di mana? Di warung Madura. Ada di sini warung Madura? Banyak. Kalau orang Maduranya ada? Ada juga. Ini Bu hebat nih saudara-saudara kita orang Madura. Buka warung Madura, yang lain 24 jam, ini 26 jam. Buka terus. Bahkan ada warung Madura tulisannya apa? Kiamat tetap buka. Saking eksisnya tuh. Di warung Madura paling 3.000, di supermarket 5.000. Yang gila harganya di mana? Di bandara. Betul nggak Bu? Ini kan kecil Bu, paling 3.000. Di bandara ini bisa 25.000. Pajaknya 11%, belum servis Pak sekarang. Sekecil ini 25.000. Air mineral, air putih. Orang Surabaya bilangnya apa? Hah? Banyu putih.
Botol yang sama, dari botol yang sama kita keluarin airnya, kita isi jus, jus alpukat, jus melon. Beda nggak harganya? Lebih murah, lebih mahal? Berapa harga jus? Tergantung belinya di mana. Kalau belinya di pinggir jalan yang pakai blender biasa-biasa itu 10.000, karena tidak murni buah asli, bisa jadi. Tapi kalau di mall bisa 60.000 karena buahnya fresh from the oven. Waduh, langsung dari freezer, seger tanpa campuran apapun. Mall 50.000. Pinggir jalan 10.000. Yang di mall isinya buah semua tanpa campuran, Pak. Yang di pinggir jalan kenapa murah? Buahnya sedikit, airnya 1 galon, Pak. Oke, jus lebih mahal dari air putih. Dari botol yang sama, jusnya kita keluarin, kita isi dengan madu. Lebih mahal nggak? Mahal. Berapa harganya? Tergantung belinya di mana. Kalau belinya di tempat yang asli harganya jutaan. Tapi kalau yang KW, yang abal-abal, bisa jadi harganya biasa-biasa saja. Tapi intinya apapun merek madunya, apa rasanya madu, Bu? Rasanya madu apa? Kalau rasanya di madu, langsung refleks ini. Kayaknya jawabnya dari hati. Madu tergantung madunya asli atau tidak. Oke. Madu kita keluarin dari botol yang sama, masih di botol yang sama kita isi parfum. Lebih mahal nggak? Tergantung belinya di mana. Yang kecil saja jutaan, asli, made in France. Saya pernah dikasih sama Mbak Meli Guslau, penyanyi, segini Bu, mereknya Bakarat. Saya tanya di toko Soho, di mall, itu yang kecil segini aja 3,5 juta. Tapi memang mantap, sekali semprot Bu, 3 hari itu baju dicuci-cuci tidak hilang. Harga nggak bohong ya Bu ya, asli buatan Prancis. Ada yang sebotol 50.000. Ada, sekali semprot, 2 kali kena hilang wanginya. Itulah parfum, lebih mahal. Parfumnya kita keluarin, kita isi di botol yang sama, air selokan. Tahu air selokan Bu? Air got. Orang Surabaya bilangnya apa? Hah? Tempeleng. Apa Bu? Tapi paham kan air got, air selokan, itulah isinya air got, isinya air selokan. Ibu jangankan saya suruh beli, saya kasih mau nggak? Buat apa Ustaz? Buang, Ustaz ambil aja, bau Ustaz. Kena tangan aja dicuci. Bu, yang bikin mahal minuman yang saling berbeda tadi, isinya apa botolnya? Botolnya sama, betul nggak? Botolnya satu, isinya yang berbeda. Yang bikin mahal itu bukan botolnya, tapi isinya. Kita manusia bukan melihat botolnya. Yang bikin mahal itu ya apa isinya. Jus mahal kita minum seger. Ada madu bikin sehat. Parfum jadi wangi, bermanfaat. Semua bermanfaat. Air putih saja yang paling rendah bermanfaat. Seperti itulah ketika Allah melihat hamba-hambanya. Allah tidak melihat casing kita seperti kita melihat botol. Allah tidak melihat tubuh dan fisik kita. Yang Allah lihat adalah apa isi hati kita. Bu, Ibu manggut-manggut, paham apa terpesona melihat saya ini? Itulah ketika Allah melihat kita.
Jangan sibuk mempercantik diri tapi lupa mempercantik hati. Sering-seringlah bercermin di depan kaca yang asli, jangan sering-sering bercermin di depan kamera selfie. Ustaz, boleh nggak saya update status tadi kata-katanya? Boleh. Saya ulang lagi ya, jangan sibuk mempercantik diri sampai lupa memperbaiki hati. Sering-seringlah bercermin di depan kaca yang asli, jangan sering-sering bercermin di depan kamera. Nah, kamera selfie bikin sering tipu-tipu, betul nggak Bu? Yang keriput jadi kenceng. Apa orang sini bilang keriput? Sama. Yang keriput jadi kenceng. Yang warna kulitnya sawo mateng jadi setengah mateng. Semua bisa dibohongi dengan filter handphone. Maka sering-seringlah berkaca di depan cermin yang asli. Itulah wajah kita sesungguhnya. Allah tidak lihat bagaimana fisik, Allah lihat bagaimana isi hati. Baik, tema kita tentang menghadirkan ruh Al-Quran. Yang namanya hati itu satu-satunya oleh-oleh yang kita persembahkan untuk Allah. Nanti saya sambung ke sini. Kenapa? Karena Al-Quran itu tidak akan bisa masuk ke hati kalau kita tidak pernah bisa mengoreksi diri dan hati. Al-Quran itu suci, yang menciptakan Allah yang maha suci. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillah. Kenapa hati? Hatinya satu, tapi rasanya banyak, betul nggak? Rasa bahagia, suka, duka, sedih, itu banyak rasa yang ada dalam hati, tapi hatinya satu. Betul ya Bu? Bapak Ibu yang berbahagia, tolong disimak dan camkan. Allah menitipkan rasa, betul dong? Dengan rasa itulah ibu bisa mencintai suami karena ada kasih sayang dan cinta. Ibu mau dinikahi sama suami karena ada rasa, betul nggak Bu? Ada getaran, setrum, betul ya? Ada kucu-kucu potahe. Kira-kira kalau ibu tidak ada getaran, mau nggak dinikahi sama suami? Enggak. Pak Ustadz, Siti Nurbaya dijodohkan, itu beda perkara. Tapi yang pasti ibu bisa cinta dengan suami karena ada rasa. Anak ibu tiba-tiba sakit, panas, tinggi, pilek, batuk, sedih nggak Bu? Rasa bukan itu? Rasa. Yang mahal Allah titipkan itu adalah rezeki rasa. Allah menitipkan rasa. Tugas kita adalah bagaimana mengolah rasa. Jangan terlalu sibuk dengan olahraga, juga sibuklah dengan olah rasa. Fisik bisa sehat dengan olahraga, tapi hati sehat bukan dengan olahraga, dengan apa? Olah rasa. Makanya banyak yang olahraga, Bu, rajin, lagi main sepak bola meninggal dunia, ada. Olahraga untuk fisik, olah rasa untuk hati. Kenapa kita harus diolah rasa? Hati-hati. Kita banyak kena penyakit bukan cuma gara-gara tidak atau jarang olahraga. Kita tidak pandai mengolah rasa, Pak. Kita tidak pandai mengolah iri, dengki, sehingga setiap hari isinya cuma benci. Betul ya Bu? Badan pegel-pegel, tahu pegel-pegel, linu-linu, gimana badan gak pegel, tetangga ganti mobil dia ganti penyakit, tetangga ganti motor dia ganti dokter, pikirannya selalu suuzon, tidak pandai mengolah rasa. Rasa harus diolah. Kenapa? Karena memang rasa itu ada expirednya. Tahu expired? Mudah solahiyah, ada kadaluarsanya.
Kita harus pandai mengolah rasa supaya tidak mati rasa. Orang kalau sudah mati rasa repot, nggak sensitif. Tetangga sakit cuek aja, suami nggak pulang-pulang bodoh amat. Padahal udah 2 puasa, 2 lebaran suaminya nggak pulang. Siapa namanya? Bang Tohib. Sudah mati rasa. Aduh, jangan sampai mati rasa. Kita harus mengolah rasa. Karena bagaimana caranya Ustaz supaya tidak mati rasa? Harus ada penyedap rasa. Mereknya apa? Sasa. Ini ngapa jadi ngomongin masakan ini? Mereknya adalah zikir. Kenapa jadi sasa? La ilaha illallah. Ini korban iklan ini. Saya lagi ngomongin rasa yang di sini, bukan di sini. Supaya tidak mati rasa, harus ada penyedap rasa. Mereknya apa? Zikir kepada yang maha kuasa. Itu bukan sasa. Ulang-ulang, olah rasa supaya tidak mati rasa. Kita harus pakai penyedap. Apa mereknya? Zikir yang maha kuasa. Silahkan update status. Kenapa? Kita harus pandai mengolah rasa. Kita harus masukkan penyedap rasa supaya tidak mati rasa. Kalau kita sudah mati rasa, Bu, kembali kepada Allah, tertindih tanah, sudah tidak bisa apa-apa. Ibu tinggal ngerasain, kita bilang apa? Tahu rasa. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati harus hidup, menghidupkannya dengan apa? Al-Qur'an. Sekarang kenapa banyak hati kita yang mati? Kita sudah terkontaminasi dengan sosmed, TikTok, Instagram. Orang dulu kenapa hidupnya sehat-sehat, Pak? Orang dulu itu hidupnya ikhlas, tenang, apa-apa nggak harus diupdate status. Sekarang aja ngaji harus update status. Kenapa? Supaya bestie-bestie saya di grup tahu kalau saya lagi ngaji, Pak Ustadz. Ibu ngaji, beraktivitas, nggak update status di WhatsApp, di Instastory, itu badan meriang seharian. Aduh Pak Ustadz, hidup terasa hampa tanpa update status, Pak Ustadz. Itulah zaman sekarang, apa-apa harus dilihat orang banyak. Kan mau tidak mau mengurangi rasa ikhlas, betul nggak Bu? Oke, sebelum masuk, saya ingin kita mengingat kenapa orang dulu itu badannya sehat, ikhlas, panjang umur, betul nggak Bu? Orang dulu itu ya nggak harus dilihat banyak orang, dia lebih banyak lillahi. Inilah konsep Al-Quran yang pertama, luruskan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Harus lillahi ta'ala. Kita ini setiap waktu, 5 waktu diajarkan mengasah niat untuk lillahi. Salat subuh, usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi. Zuhur sama lillahi ta'ala. Mau puasa sebentar lagi 18 Februari kita akan puasa. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fati syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi. Nanti bulan puasa, subhanallah Ibu, sebelumnya kita sudah banyak berdoa. Yuk sama-sama, Allahumma barik lana fima razaqtana. La ilaha illallah. Ibu, saya lagi ngomongin menyambut bulan puasa. Kenapa Allahumma barik lana fima razaqtana? Udah tadi penyedap rasa sasa. Allahumma barik lana fi rajabah wa sya'bana wa ballighna. Itu maksud saya.
Jadi kenapa kelihatan belum sarapan ini? Bapak Ibu yang berbahagia, orang dulu hatinya bersih. Manusia itu bagaimana hati tadi, botol itu bukan bagaimana botolnya, bagaimana isinya. Kalau hatinya bersih, biar kata ibu orangnya biasa aja, tapi kita di dekatnya tuh nyaman, betul nggak Bu? Coba ibu pilih mana, suami ganteng marah-marah terus, apa suami jelek tapi senyum terus? Nah, mana yang bagus? Pusing mau ini. Ganteng marah-marah, jelek senyum terus. Yang bagus yang mana? Yang ganteng. Terima kasih. Oke, itulah manusia. Nggak ada yang sempurna. Makanya akhlak itu penting Bu. Kita harus lillahi ta'ala udah zaman sekarang. Nah, Al-Quran mengajarkan kita prinsip yang pertama lillahi. Bu, ingat nggak zaman dulu kita itu tidak sibuk dengan urusan orang. Sekarang kita sibuk dengan postingan orang. Kita jadi komentator, kita jadi netizen. Akhirnya sikap kita apa? Minal kepoin, buat nyinyirin, buat julitin. Tetangga posting langsung komen. Oh, guys, tahu nggak tetangga kita itu kalau malam kenapa punya mobil baru? Karena kalau malam suaminya ngepet. Tahu ngepet Ibu ya? Biasanya kalau suami lagi tugas ngepet, yang jagain lilin siapa? Oh, hafal nih. Ini jangan-jangan pelaku ini Pak. Dulu hidup kita tenang Bu ya, nggak sibuk. Sekarang presiden sudah berapa kali ganti, 2 periode ganti. Dulu presiden kita nama ordernya orde baru, 32 tahun zaman kita TK SD. Masih ingat nggak Bu? Siapa presiden tidak ganti-ganti? Pak Harto, itu aja. Wakilnya Sudarmono, betul nggak? Menterinya 25 tidak ganti-ganti, kita hafal. Menteri Pendidikan Fuad Hasan, Menteri Agama Munawir Sajari, yang paling terkenal Menteri Penerangan siapa? Oh iya. Anak-anak milenial, anak-anak Gen Z minggir. Nih, anak tahun 80-an mau nostalgia dulu. TV nggak ada, RCTI nggak ada, Net TV, apalagi Spotify, satu-satunya TV, TV. Acara jam 9 kompak, dunia dalam. Ada laporan khusus sama kelompok pencapir. Pak Harto menemui para petani, betul ya Bu ya? Pak Harmoko mengumumkan harga kol gepeng. Pagi-pagi ibu masih kecil dulu udah dandan rapi, pakai bedak, kemana-mana. Merek bedaknya Purol, Viva sama Herosin. Udah rapi, jam 8 pagi di depan TV nungguin film boneka, judulnya sih. Temennya ada Usro sama Ucri, ada Pak Ogah, yang kumisnya tebal siapa? Manusia zaman dulu semua. Pelajaran semua sama pelajarannya Bu ya. Pendidikan moral Pancasila PMP, pendidikan sejarah perjuangan bangsa PSPB. Yang paling hafal bahasa Indonesia, ini Ibu, ini Bapak, kakak Budi namanya Wati. Masih hafal itu. Pertanyaan saya, si Budi sama si Wati masih hidup nggak tuh sampai sekarang? Kalaupun mati mudah-mudahan husnul khotimah ke Budi. Sinetron nggak banyak, sinetron cuma satu, Jendela Rumah ACI Musong.
Aduh, ngajinya pakai belum ada ikro, belum ada kiroati, belum ada umi ya Bu ya. Ngajinya juz amma, warna depannya biru, gambarnya kubah masjid sama pohon kelapa. Lembarannya kertasnya burem, tulisannya hitam gendut-gendut, nunjuk-nunjuknya pakai lidi. Betul ya? Gimana ngajinya? Alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U. Pintar. Ba di atas ba, ba di bawah bi, ba di depan bu. Mim di atas mata, di atas salam, di depan lu, mata lu. Sekarang tinggal cerita ya Bu ya. Zaman sudah bergeser. Nah ini poinnya. Setiap habis ngaji, apa yang kita baca sama-sama? Kompak, yang laki, yang perempuan di musola, di majlis taklim sudah tidak terdengar lagi sekarang. Bagaimana bacanya? Allahumma rahamna bil waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Stop. Masya Allah, udah ngegas aja Bu. Tenang, santai. Oke. Itulah kenapa Al-Quran sekarang cahayanya sudah jarang di rumah kita. Karena di rumah kita lebih banyak nonton YouTube, baca Al-Qurannya bukan dari mushaf. Mushaf itu Al-Quran berbentuk lembaran, itu namanya mushaf. Ibu banyak baca Al-Quran dari handphone. Jujur, sehari semalam ibu-ibu lebih sering buka-buka Al-Quran apa handphone? Bagus. Sehari semalam ibu lebih sering baca-baca Al-Quran apa handphone? Mantap. Ustadz bagaimana? Sama. 11-12. Padahal kan Al-Quran itu tidak pernah tergantikan pahalanya ketika kita baca dari mushafnya. Ibu baca Al-Quran di handphone, keganggu gak sama notifikasi? Keganggu. Dari handphone bacanya sudah bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah, wujuhun yawma idzin khashi'ah, 'amilatun nasibah. Notifikasi dari Besti masuk WhatsApp. Tring, hai Cin, arisan yuk. Langsung tutup, sadaqallahul azim. Bubar ngaji gara-gara arisan Pak. Dan gak harus wudhu Bu, ibu bisa dibaca di mana aja, mobile. Tapi kalau baca Al-Quran langsung kayak orang tua kita dulu, harus pakai mukena, harus wudhu, wangi, sejadah, pakai lekar. Tahu lekar Bu ya? Di sini apa bilang yang kayu buat Al-Quran tuh? Hah? Repal. Ya gitulah. Ya, itu harus wudhu, harus bersih, la yamassu ilal mutahharun. Sekarang sudah susah tuh. Kita sudah sibuk dengan urusan dunia, apa-apa harus dilihat orang. Apalagi kita ini Pak, laki-laki itu kan gak mau ribet. Jarang lihat, saya mah lihat cowok selfie jarang. Bener. Nek emak-emak zaman sekarang kan ya Allah, laki-laki itu saking susah mau dipoto Pak, apalagi suami ibu saya yakin dah. Susah, gayanya cuma dua dia. Gaya KTP. Bapak foto gaya KTP, Bapak gaya bebas. Nah, jempol. Udah, itu aja Pak, nggak ada yang lain. Itu gaya laki-laki sejati. Perempuan 1000 gaya. Saya tadi di depan kan foto sama ibu-ibu ya. Orang mah kalau kiai datang bawain air Pak Kiai, minta doanya kiai zaman dulu. Ustadz zaman sekarang baru nyampe, foto Pak Ustadz, foto. Gaya perempuan, gaya bebas.
Banyak gayanya. Angle-nya harus ada angle Pak kalau istri kita. Angle kanan harus kanan, angle kiri harus kiri. Yang angle kanan diambil dari kiri pas dia, ya Allah, aku gemoy. Pret lah. Dua. Kalau laki mah santai aja kita Pak. Tuh lihat wajah Bapak datar aja. Betul kan? Masya Allah Bapak Ibu yang berbahagia, inilah zaman sekarang. Makanya Al-Quran itu membawa berkah untuk keluarga. Oke, kita ngaji lagi. Apa akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah? Yang itu semua adalah diambil dari Al-Quran. Kan living Quran. Living Quran itu Quran yang berjalan, Quran yang hidup siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam diri Rasulullah itu ada Al-Quran. Al-Quran ya akhlaknya Rasulullah. Jadi kalau kita ingin memuliakan Al-Quran, meneladanilah akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang mau dicatat boleh, yang diingat-ingat silakan. An Abdullah ibni Mas'ud. Ini hadis dari Abdullah bin Mas'ud qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud beliau berkata, kata Rasulullah atau Rasulullah bersabda, apa kata Rasul? Ala ukhbirukum, tidakkah kalian ingin aku kasih informasi, kabar bergembira, kabar bahagia, biman tahrumu alaihin nar, siapa saja hamba Allah yang kulitnya Allah haramkan dijilat api neraka. Paham Ibu ya? Rasul sedang membawa berita gembira, ada hamba-hamba Allah yang kulitnya Pak diharamkan dijilat api neraka. Para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah, kami pengen tahu ya Rasul, berita gembira. Siapa itu golongannya? Kata Rasul, ada 4 golongan. Berapa golongan? Nih hafalin dulu. Hayyinun, layyinun, qaribun, sahlun. Satu-satu ya. Saya dulu, Ibu. Hayyinun, layyinun, qaribun, sahlun. Saya gabung, Ibu ikut. Hayyinun, layyinun, qaribun, sahlun. 1, 2, 3. Ancur yang dibilang nak nun, nak nun, nak nun. Yang penting ada nak nun, nak nun. Yang penting kan kedengeran nun ya Ustaz. Hayyinun, layyinun, qaribun, sahlun. Gak hafal nak nun, nak nun. Apa itu hayyinun? Nih sikapnya Rasulullah yang disampaikan Al-Quran. Ibu harus contoh ini kalau mau mulia dan diharamkan Allah kulit kita dijilat api neraka. Hayyinun itu artinya orang yang tenang, enggak gerasak gerusuk. Paham ya? Enggak panikan, enggak emosian, orangnya santai, stay cool, cooling down, keep calm, keep smile. Do you understand? Yes, ajarlah biar cepatlah. Orangnya enggak gampang emosi, enggak ngerasa gerusuk, tenang. Ada masalah dia berpikir dulu. Masalah. Kalau ada masalah berpikir, jangan salah posisi. Mentang-mentang tenang ada gempa bumi, ntar saya pikirin dulu ya, saya kabur apa enggak. Salah. Kalau gempa bumi kabur, itu ikhtiar. Tapi kalau ada masalah, fitnah, gibah, dia enggak ngerasa gerusuk, enggak emosian, enggak panikan. Orangnya tenang. Tenangnya dengan apa? Istighfar dan mengambil nafas. Astagfirullahaladzim. Santai. Ini susah nyari orang begini zaman sekarang, Bu. Orang sekarang emosian, temperamen, betul nggak, Bu? Ibu di rumah gara-gara dia drakor, lagi digangguin sama anak, marah sama anak, dasar kamu anak setan. Anaknya mikir, kalau saya anak setan, ibu siapa, Bu? Ibu setan kan? Hayyinun, tenang, Bu. Jadilah pribadi yang tenang, yang santai, enggak panikan.
Ibu lagi motong-motong bawang di dapur, tiba-tiba tetangga datang, Bu Haji, ya Allah Bu Haji, saya nggak mau ngasih tahu, tapi daripada jadi fitnah, saya lihat sudah 2 hari betul-betul suami Bu Haji boncengin cewek seksi-seksi. Oh, langsung pisau diangkat, dia lari, angkat dasar, mana suami saya? Di tengah jalan dia baru ingat kalau ternyata kerjaan suaminya tukang ojek. Jangan emosi, ada tabayun, santai. Berita itu jangan langsung ditelan mentah. Cari sumbernya dari mana, takutnya jadi fitnah. Hayyinun. Yang kedua apa? Layyinun, lemah lembut. Orang tidak akan bisa lemah lembut kecuali setelah dia tenang. Bagaimana mau lemah lembut kalau dia emosian? Betul nggak Bu? Berpikir, duduk, ambil nafas, zikir baru dia tetap bersikap lemah lembut kepada siapapun yang nyakiti dia. Rasulullah SAW adalah contoh yang paling tepat. Dicaci, dimaki, dibully, dibenci, Rasulullah tidak balas dengan kebencian. Kita sangat jauh dari Rasulullah SAW. Kita kalau sudah benci ibu, subhanallah, Pak Ustadz, sama tetangga saya itu, Pak Ustadz, saya sudah benci Pak Ustadz, dunia akhirat. Tuh ya. Buat saya melihat wajah dia hukumnya haram jadah Pak Ustadz. Saya nggak mau ketemu sama dia, bilang sama dia sampai ketemu di padang mahsyar. Berat, mainnya udah padang mahsyar itu. Saya nggak mau ketemu dia Pak Ustadz. Kalau dia lewat jalan besar, saya lewat jalan kecil. Dia lewat jalan kecil, saya motong jalan. Dia motong jalan, saya lewat pinggir sungai, Pak Ustaz. Dia lewat pinggir sungai, saya nyebur sungai, Pak Ustaz. Ibu hidup mau kemana benci sama orang? Ada untungnya nggak sih benci sama orang? Dendam kesumat cuma bikin pahala sholat ibu sia-sia. Bu, Ibu pernah merasakan sakit dengan mantan? Bu, Ibu pernah nggak merasakan sakit hati dengan mantan? Pernah? Bukan nggak pernah, udah lupa Pak Ustaz. Atau jangan-jangan kebanyakan mantan Pak Ustaz. Bu, sakit hati kepada orang lain tidak bawa manfaat. Yang ada selalu suzon sama orang itu, betul nggak? Sakit hati itu cara Allah menguji kita. Kalau kita lolos, Allah angkat derajat kita. Kalau kita makin benci, selesai sudah. Ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yawmamma. Dalam bahasa Arab, kalau cinta sama orang lain, cintailah sewajarnya. Suatu saat khawatirnya kamu jadi benci. Betul nggak? Kalau benci sama orang lain, bencilah sewajarnya. Khawatirnya nanti malah jadi cinta. Kan kita nggak pernah tahu. Maka Bapak Ibu, kalau dalam urusan ini ya khairul umur awsatuha, kata Rasulullah, yang biasa-biasa aja, hidup mas santai, lainun, lemah lembut, tenang. Bu, nikmatilah hidup dengan berjalan. Jangan terlalu banyak berlari. Karena hidup itu perjalanan, bukan pelarian. Update status lagi kayaknya. Saya ulang ya, hidup di dunia santailah sambil berjalan. Jangan terlalu banyak berlari. Karena hidup itu perjalanan, bukan pelarian. Hidup bahagia bersama Al-Quran kuncinya 3. Jalani, nikmati, syukuri. Apa Bu? Jalani, nikmati, syukuri. Jalani Bu. Memang hidup kita sudah seperti ini, jangan iri sama tetangga. Rezeki sudah Allah atur, betul nggak Bu? Mobil yang cocok buat tetangga belum tentu cocok buat kita. Yang cocok buat kita yang mana? Yang sekarang sudah Allah titip. Itu yang paling nikmat. Hidup nikmat itu apa? Ketika kita bisa menikmati hidup. Sekali lagi, hidup nikmat itu apa? Ketika kita bisa menikmati hidup. Hidup yang mahal itu menikmatinya. Nikmati setiap desah nafas, langkah kaki, setiap sahabat yang masih ada.
Banyak-banyaklah berbuat kejujuran dengan sesama. Bu, hidup ini tidak ada yang selamanya, betul ya? Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Bercerminlah di depan kaca yang asli itu, lihat wajah kita masing-masing supaya tahu diri. Ya Allah, nggak terasa sekarang sudah punya cucu. Ya Allah, kok kulit makin hari makin kendur, uban semakin banyak bertabur, pandangan semakin lamur dan kabur, gigi satu-satu mulai gugur, makannya cuma makan tanda-tanda dekat ke liang. Mana yang mau kita banggakan? Tidak ada. Hayyinun, tenang, hidup jangan terlalu panik, santai saja, nikmati setiap gerak langkah hidup kita. Layyinun, berlemah lembutlah kepada kita. Ibu, kalau Allah pengen sayang sama kita, sayangilah siapapun di samping kita. Yang berikutnya setelah hayyinun, layyinun apa? Qaribun. Qaribun itu bahasa Arab, dekat. Maksudnya apa? Sebenci-bencinya orang yang hatinya tenang, dia tetap bisa dekat dengan siapapun yang paling dia benci di dunia. Berat gak? Berat. Makanya hadiahnya surga, tidak jirat api neraka. Hadiahnya surga. Kalau ringan, hadiahnya kipas angin, Bu. Maka berat surga. Qaribun itu sebenci apapun kita tetap bisa dekat. Maaf Bu, sekarang orang banyak yang baper, betul ya? Dikit-dikit baper, curhat di sosmed. Ini lagi rame nih, ada selegram baru 52 hari menikah udah pisah. Ibu tahu namanya? Masya Allah, Sinta tahu. Ini sering lihat TikTok kayaknya Bu. Ya begitulah. Semuanya, ya Allah, mak saya harus diposting. Suamiku, aku minta ridho pakai bedak ya. Suamiku, Bu, maaf, sakinah itu tidak bisa diukur dari postingan sosmed. Sakinah itu adanya di dalam hati. Qaribun artinya dekat. Dengan siapapun orang yang pernah kita benci sekalipun, berusaha saja buat dekat. Niatnya bukan, jangan lihat orangnya, lihat penciptanya, Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, sebenarnya berapa lama, paling lama kita tidak boleh saling mendiamkan sama muslim? Tidak. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Tidak dihalalkan bagi setiap muslim ayah juru akhahu, mendiamkan saudaranya fawqa thalathi layalin, lebih dari 3 malam. Ini bermalam-malam kita benci sama orang, betul? Oke, yang terakhir hayyinun, layyinun, qaribun, sahlun. Sahlun artinya gampang, mudah. Kalau susah bahasa Arabnya sa'bun. Kalau mudah sahlun. Ibu, kalau ada orang Arab nyambut datangan ibu bilangnya ahlan. Ahlan wa sahlan. Ahlan itu dari ahlun, keluarga. Ahlun itu artinya keluarga. Sahlan itu dari sahlun, artinya mudah. Jadi kalau orang Arab sudah bilang ahlan wa sahlan, kita menerjemahkannya selamat datang. Padahal artinya ahlan wa sahlan, kamu sudah seperti keluargaku, maka mudahkanlah urusanmu di rumah ini. Paham Ibu ya? Kalau bahasa kita anggap aja rumah sendiri. Mumpung rumah sendiri, pulang Ibu bawain apa yang bisa Ibu bawa, silakan. Makanya ahlan wa sahlan itu artinya kamu sudah saya anggap keluarga dan mudahkan dirimu di rumah ini. Sahlun itu bukan cuma mudah, memudahkan urusan orang, Bu. Itu yang susah. Memudahkan urusan. Contoh, Ustadz, anak saya mau khitanan, Pak Ustadz. Rumah saya sempit, nggak ada parkiran. Garasi Pak Ustadz kan lebar nih, luas. Boleh nggak kalau nanti tamu saya motor titip di halaman Ustadz? Oh, saya tidak memudahkan. Tidak bisa.
Kalaupun mau, wani piro, berapa per motor, bayar, tidak ada yang gratis di dunia ini. Bu, orang yang begini pasti bakal ketemu dunianya dengan kesusahan karena dia tidak memudahkan orang lain. Paham Ibu ya? Pak Ustadz, anak saya mau nikahan, boleh kami pakai pekarangan Pak Ustadz untuk parkir mobil? Oh silahkan Bu, terbuka 24 jam, saya siapkan tukang parkirnya. Bahkan nanti kalau yang parkir saya kasih minuman gratis, dimudahkan sama orang ini. Orang seperti ini Bu, hidupnya bahagia, lapang dada, segala penyakitnya diangkat oleh Allah. Kenapa? Dia memudahkan urusan orang lain. Bisa jadi, mohon maaf, ibu yang sakitnya nggak sembuh-sembuh karena selama ini jarang memudahkan urusan orang. Itu kuncinya, mudahkan urusan orang lain, maka Allah akan mudahkan urusan. Itu obat Bu. Bu, masih semangat? Sakit nggak sembuh-sembuh bukan cuma karena belum waktunya, tidak, belum ada olah rasa. Olahraganya mungkin sudah, tapi belum ada olah asam urat, nggak sembuh-sembuh. Ada di sini yang asam urat ada, banyak. Yang kolesterol ada, darah tinggi ada. Masya Allah, ini pengajian apa rumah sakit ini? Bapak Ibu yang berbahagia, itulah akhlak yang harus ada dalam ruh kita di keluarga. Satu, hayyinun. Bagaimana prakteknya? Jangan emosi kalau lagi berantem sama suami. Terutama kita Pak yang pengantin lama Pak, udah Pak, kita nggak usah banyak emosi sama istri. Udah pasti kalah kita Pak. Pasti kalah. Itu sudah aturan dunia akhirat. Nabi Adam saja kalah sama istrinya siapa? Siti Hawa, gara-gara makan buah. Selesai, udah pasti kalah. Makanya perempuan itu bukan untuk dilawan, untuk dipuji. Betul nggak Bu? Aisyah nggak pernah dipanggil Aisyah, dipanggilnya ya Humairah. Wahai engkau yang kulitnya putih kemerah-merahan. Udah dari zaman dulu perempuan paling seneng dipanggil putih, walaupun lehernya hitam. Ya maklum bedaknya belum rata, nggak apa-apa. Jadi hayyinun itu tenang Pak. Saya ini jujur Bu, saya sekarang sudah pada fase dan masa sudah tidak mau lagi berdebat apa. Udah banyak buktinya nggak bakal menang laki-laki itu. Posisi kita Pak, makanya viral di TikTok, laki-laki tidak bercerita. Laki-laki kalau ada masalah memilih di depan sambil ngopi. Coba kalau lihat laki-laki ngopi di seruput ujungnya apa bunyinya? Wah, itulah luapan masalah laki-laki. Ternyata cuma kopi yang bisa mengerti masalah laki-laki sejati. Biarkan saja kalau ada masalah suami Bu, biar ngopi Bu, tiap 5 menit seruput subuh, insya Allah mati. Hayyinun, layyinun, qaribun, sahlu. Kalau ini Ibu praktekin sehari-hari, ya Allah Bu, hidup tenang, nggak terasa kusut. Kenapa sih kita sering panik? Kebanyakan mau. Demi Allah, kebanyakan mau. Ibu silahkan kejar dunia sebanyak-banyaknya, tapi pasti tidak akan dapat banyak. Pasti. Di atas langit selalu ada. Jangan sombong jadi nasi goreng. Di atas nasi goreng ada bawang goreng. Betul nggak? Loh kan di atas nasi goreng apa? Bawang goreng. Jangan sombong jadi bubur ayam. Di atas bubur ayam ada suiran daging ayam. Jangan sombong. Yang paling kaya di kampung ini silahkan pindah ke Singapura jadi paling miskin Bu. Yang Allah tunggu bukan kekayaan kita. Yang Allah tunggu adalah akhlak dan amal baik kita. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pulang dari sini kita amalkan apa yang kita dapat. Sebaik-baiknya ilmu bukan hanya ilmu yang kita cerna, kita serap,
tapi ilmu yang kita amalkan dalam hidup sehari. Mau marah, istighfar. Ustaz, saya lagi berdiri marahnya, duduk. Sudah duduk masih marah, tidur. Tidur masih marah, wudhu. Wudhu masih marah, sholat 2 rakaat. Saya udah sholat Pak Ustadz, bukan cuma 2 rakaat, 23 rakaat saya sholat, itu taraweh. Selesai sholat Pak Ustadz, masih marah juga. Kalau sudah sholat masih marah, cara yang paling akhir apa? Itu orang yang sering marah, suruh datang tidur depan kita sholatin sama-sama. Tidak ada cara lagi, kata Rasulullah. Yuk, zaman sekarang kita olah rasa, pandai mengolah emosi. Jangan menguras tenaga justru hanya untuk dosa. Simpanlah tenaga untuk ibadah dan cari pahala. Buang-buang energi. Biarin orang ngomong apa tentang kita, biarin saja. Bodoh amat. Ilmu yang mahal itu ilmu bodoh amat. Betul nggak Bu? Amat aja nggak bodoh-bodoh. Terakhir, ada bapak sama anak punya onta. Tahu onta? Pernah lihat onta? Di mana? Di Mekah. Di mana Bu? Nah, pakai ain. Di mana Bu? Nggak pantas ya. Onta diseret-seret berdua, bapak sama anak, nggak ada yang naik. Orang kampung bilang apa? Tuh bapak sama anak nggak ada otaknya, bodoh. Punya otak nggak dinaikin, baper dia, kebawa perasaan sama omongan orang. Bapaknya naik, anaknya nuntut. Kata orang kampung, tuh lihat bapak nggak ada sayangnya sama anak. Masa anak disuruh nuntut ontak, dia enak-enakan di atas ontak. Bapaknya dengar lagi, tukar posisi. Bapaknya nuntut anaknya di atas ontak. Kata orang kampung apa? Tuh lihat anak nggak punya akhlak sama bapak. Bapaknya disuruh nuntut di bawah, dia enak-enakan di atas onta. Bapaknya dengar lagi, ontanya dinaikin berdua. Kata orang kampung, lihat bapak sama anak nggak punya rasa perih ke ontaan. Begini salah, begitu salah, ujung-ujungnya itu onta digendong bareng-bareng. Hidup dengan serba salah, apa kata orang? Orang itu pasti subjektif menilai kita. Jadilah diri sendiri, be yourself. Hidup nikmat itu ketika jalani, nikmati, syukuri. Ulang. Berkah dunia akhirat. Terakhir, apa amalan yang Allah ajarkan dalam Al-Quran? Banyak-banyak berbagi, sedekah, jangan pelit, koret, medit, buntut kasiran, mereke hese. Orang Jawa bilang apa? Kikir. Bu, hidup sekencang-kencangnya begini bakal kita lepas. Kapan? Sakaratul maut. Kalau orang pelit, kenapa orang pelit susah meninggal dunia? Karena dia tidak bisa meninggalkan dunia sebelumnya. Dia terpenjara dengan dunia. Allah titipkan harta bukan untuk kita tumpuk. Allah titipkan harta supaya harta itu bermanfaat, menjadi jembatan kita menuju bahagia di akhirat. Makanya banyak berbagi. Orang berbagi Bu, nggak ada orang berbagi itu jadi susah Bu, tidak ada. Berbagi itu pasti banyak yang hidupnya berkah. Bu, berbagi yang paling dahsyat itu adalah konsepnya sedekah harian. Apa? Ibadah terbaik itu bukan yang banyak rakaatnya, sedekah bukan yang banyak uangnya. Saya tanya, ibu pilih mana yang lebih baik? Sholat duha 20 rakaat sekali sholat, enggak sholat lagi? Apa setiap hari 2 rakaat sampai mati? 2 rakaat sampai, berarti kan yang Allah lihat bukan jumlah rakaatnya, yang Allah lihat apa? Istiqomahnya. Itu istiqomah. Sedekah mana yang bagus? Sekali sedekah 20 juta, enggak sedekah lagi. Apa cukup 5.000 sehari tapi sampai mati? 5.000 sehari tapi sampai.
Yang Allah mau lihat bukan jumlah uangnya, yang Allah mau lihat adalah istiqomahnya. Saya tanya ibu-ibu, sedekah istiqomah sehari 100.000 sanggup apa tidak? Berat kayaknya ini. 50.000 berat. 2.000 sehari sanggup? Baru keluar sanggup Pak Ustaz. Bu, 2.000 tidak apa-apa setiap hari sampai mati. Jangan kurang, kalau lebih silahkan. Sama kayak sholat, yang Allah suruh jagain kita istiqomahnya. Sholat zuhur itu yang terbaik bukan Pak Ustaz, tadi saya zuhur berapa rakaat? 6 rakaat Pak Ustaz. Berarti nggak ada ilmunya. Yang Allah mau 4. Lebih jangan, dikurangi boleh, namanya jamak qashar kalau sedang perjalanan. 4 jangan lebih. Maghrib 3, subuh 2 cukup. Kalau kurang ada sunnah ba'diyah qobliyah. Sedekah sama, yang Allah tunggu nilai istiqomahnya 2.000 setiap hari, silahkan sampai mati. Lebih silahkan, itulah sebaik-baiknya sedekah. Maksud saya, pulang dari sini, ibu, kalau ada sakit yang nggak sembuh-sembuh, obatnya sedekah harian. Kalau paling sedikit ibu 2.000, siapkan uang 2.000-an, pecahan kasih ke beberapa orang. Kita nggak pernah tahu dari mulut siapa doa kita sembuh diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi bukan dari mulut ustaz, tapi dari mulut seorang tukang parkir yang uang parkirnya kita lebihin dari biasanya. Bapak Ibu, berbicara sedekah di jelang siang ini, alhamdulillah saya tidak sendiri. Saya dibersamai oleh sahabat-sahabat saya, tim dari Yayasan Darul Quran Jawa Timur. Insya Allah mereka siang ini mengajak kita untuk menyempurnakan ngajinya kita dengan berbuat baik. Setiap Allah perintahkan sholat, pasti Allah perintahkan dengan berbuat baik. Jangan cuma sekedar sholat. Maka ayatnya wa aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Orang haji bukan masalah hajinya, tapi bagaimana setelah haji. Makanya haji itu yang penting haji mabrur, bukan haji mabur. Haji mabur itu pulang haji, ya gosipnya makin rajin, fitnahnya makin rajin. Yang penting itu mabrur, setelah pulang haji jadi haji yang lebih baik. Orang pulang haji bukan hanya sekedar di depan namanya ada haji, itu yang hajinya sekali, yang hajinya 2 kali, yang hajinya berkali-kali, bukan itu Bu. Yang Allah mau bagaimana kita sempurnakan ibadah kita, ngaji kita dengan berbuat baik. Bapak Ibu, kita akan diajak berbuat baik dalam program Stand with Palestine. Kita akan bantu saudara kita yang ada di Palestina sana, di Gaza kita. Yuk sempurnakan ibadah kita, sholat kita, dengan sama-sama kita membantu mereka. Bahkan sebagian dari yang Bapak Ibu sisihkan nanti bukan hanya untuk saudara kita di Palestina, tapi juga untuk para penghafal Al-Quran yang ada di pesantren-pesantren. Baik, untuk itu kepada yang mulia sahabat saya Al-Mukarram Ustadzul Al-Kiram, yang tadi saya yakin beliau sudah menyampaikan sedikit ya arahan programnya seperti apa, beliau akan sempurnakan lagi dengan memberikan kisah motivasi sebenarnya apa keajaiban di balik kita berbagi. Pada beliau kami persilakan. Fadhil Ustaz.